Experience. Experience merupakan singkatan dari Expedition of Spiritual Emotional with Islamic Learning. Experience merupakan program kerja terbesar yang diadakan oleh Rois SMA Negeri 3 Depok. Salah satu tujuan diadakannya Experience adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cipta siswa-siswi yang cerdas dan berakhlak mulia. Di tahun 2011 ini, Experience diadakan di Wisma Pengerukan, tepatnya di daerah Cisarua, Kota Bogor. Acara tersebut diadakan dari tanggal 11 sampai 13 November yang dihadiri sekitar 200 peserta. Dalam acara Experience itu sendiri terdapat Pan Islamic Materi, games Islamic, terus motivation training, talk show, terus ceramah umum, dan acara-acara Islamic lainnya. Dalam Experience, para peserta ikhwan dan akhwat tidak boleh campur baur. Hal ini dilakukan untuk memberi batasan antara ikhwan dan akhwat yang bukan muhrim. Setiap kelompok diberikan 8 buah nyawa, di mana setiap nyawa itu akan hilang apabila peserta dari kelompok tersebut melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh panitia. Dalam Experience, para peserta dididik untuk menjadi mandiri, jujur, disiplin, peduli lingkungan, saling bersahabat, dan saling berbagi. Dalam mentoring, setiap kelompok ada satu orang mentor yang membimbing serta agar sharing dan memperdalam agama Islam. Mentoring dibuka dengan membaca kitab suci Al-Quran. Olahraga di pagi hari sangat menyehatkan. Para peserta dituntut untuk mengikuti kegiatan olahraga. Peserta akhwat melakukan senam pagi, sedangkan peserta ikhwannya melakukan permainan perang badan. Setiap peserta diberikan 2 buah plastik berisi air yang digunakan untuk senjata dan 1 buah tali yang dipasang di pinggang yang dijadikan sebagai nyawa. Jika tali tersebut direbut, maka peserta tidak diperbolehkan untuk bermain kembali. Para peserta ikhwan sangat semangat mengikuti permainan perang badar ini. Mereka sampai harus berela berkotor-kotoran sampai ada yang dikeroyoki massa. Permainan perang badar ini tidak hanya menggunakan otot saja, tetapi perlu kecerdasan dan taktik yang jitu agar dapat merebut bendera lawan. Tim hitam sudah berhasil merebut 1 bendera. Tinggal 3 bendera lagi nih. Ya kita pastinya harus pakai strategi. Kalau bisa, ya kayak tadi kayak kebilang Kak Denny, ada yang maju, ada yang nyelinap. Sono, ambil bendera, menang. Taktik sih nggak ada, boleh majuin aja biar nggak kalah nih. Kasih dapat 2 halan nih.
Tutupin aja. Tutupin. Udah. Kalau ada musuh tendang, tutupin aja udah. Tutupin. Ya kalau misalnya ada yang menyerang, sikat pakai air. Sebenarnya, apa sih manfaat dari permainan perang badar ini? Ya, di sini kan bisa dilihat ya perangnya antara satu kubu dan kubu lain. Nah, di situ kita bukan menekankan di perangnya. Jadi kita lebih menekankan di sini di setiap kelompok itu kan ada panglimanya. Jadi panglimanya itu bagaimana caranya dia untuk mengkoordinasi kelompoknya, bagaimana caranya untuk mengalahkan kelompok lainnya itu. Kan di sini senjatanya itu dengan air yang dibungkus dengan plastik dan kekuasaannya itu berupa plastik berwarna. Nah, bagaimana cara mereka tuh harus bisa mengambil plastik berwarna itu karena plastik itu merupakan bentuk dari daerah kekuasaan mereka seperti itu. Ada saat di mana para peserta sering sekali mengeluh, yaitu pada saat mandi. Ya, karena jumlah peserta yang sangat banyak dan jumlah kamar mandi di Wisma Pengerokan tidak mencukupi, sehingga terjadi antrian yang sangat panjang. Peserta tidak sabar menunggu dan lebih milih mandi di kali di dekat penginapan. Acara terpenting dalam eksperimen adalah ceramah umum, di mana isi ceramah umum sesuai dengan tema eksperimen, remaja cerdas dan bertakwa, kunci perubahan bangsa. Mesti menempel. Cerdas dia, tapi dia tidak bertakwa. Ini bahaya. Terdapat juga talk show dan motivational training untuk memotivasi dan menciptakan remaja yang cerdas dan bertakwa. Tes fokus dan juga meningkatkan daya ingat. Tafakur alam atau lintas alam merupakan kegiatan yang ditunggu-tunggu para peserta. Tiap kelompok diberikan satu gelas berisi air teh yang harus dibawa ke pos-pos yang telah ditentukan dan dijaga agar tidak tumpah. Tiap kelompok wajib mencari petunjuk arah jalan agar tidak tersesat. Di tiap posisi sudah ada panitia yang menunggu untuk memberikan tantangan pada tiap kelompok. Subhanallah, sepanjang perjalanan banyak pemandangan yang begitu menakjubkan dan indah. Di pos terakhir terdapat air terjun yang luar biasa indah. Semua keletihan para peserta sekejap hilang ketika bermain di air terjun. Tak terasa, kini tiba waktunya untuk pamit. Berat rasanya meninggalkan tempat ini. Namun, apa daya, kami harus kembali pulang. Masih ada pelajaran yang menunggu di sekolah. Semua kesenangan, kebersamaan, dan semua yang ada di eksperimen ini akan menjadi pengalaman yang tidak akan kami lupakan.